laporan kita ke SDM Provinsi Bengkulu bahwa apakah memang benar sudah ada peralihan daripada izin dari perkebunan dan batubara yang ada di Urai di Bengkulu Utara. Assalamualaikum Pak Rahman Tamrin. Waalaikumsalam. Kami dari media online Info BBkom untuk konfirmasi permasalahan adanya media yang beredar di Minsos tentang laporan Pak Rahman Tamrin di Polda Bengkulu yang di bidang Intelkam. Itu permasalahan apa, Pak? Oh, itu jadi gini. Jadi persoalan itu adalah tindak lanjut dari laporan kita ke SDM Provinsi Bengkulu bahwa apakah memang benar sudah ada peralihan daripada izin dari perkebunan dan batubara yang ada di Urai di Bengkulu Utara. Jadi setelah kita melakukan pelaporan sudah dijawab oleh bagian terkait di SDM memang benar-benar telah jadi peralihan. Peralihan itu ternyata menabrak undang-undang dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Akibat itu dilakukan oleh pihak yang bukan berkompeten, yang mereka tidak melakukan yang namanya take over. Kalau take over memang boleh, tapi kalau peralihan ini itu bisa ada pelanggaran hukum di sana. Dengan ada pelanggaran hukum di situ, itu sudah barang tentu ada kerugian-kerugian negara tentang royalti dan tentang KKN, ada KKN di situ. Sudah itu ada juga tentang pembiayaan, salah satu contohnya yang pengurusan tentang reklamasi dan penerimaan negara, pajak khususnya. Jadi kita menginginkan dan memberikan apresiasi kepada pihak jajaran Polda Bengkulu, terkhusus laporan kita tujukan kepada Dir Intelkam Polda Bengkulu untuk mereka melakukan penyelidikan dan memanggil si pelapor untuk mengantarkan berkas ini. Kita tunggu dan kita juga alhamdulillah sudah diterima mereka dengan baik dan pemberitaan yang luar biasa beredar memang begitu adanya. Oh gitu Pak ya. Ya. Nah, jadi bagaimana Pak langkah untuk selanjutnya laporan tersebut ya untuk yang akan diajukan mendatang Pak? Langkah pada dasarnya kita menunggu inisiatif daripada pihak Polda Bengkulu, tetapi sudah jelas sekarang kan menghadapi pemilu 14 Februari, mungkin mereka ada terkendala karena mereka intent menghadapi pemilihan presiden ini dan wakil presiden. Tapi kita tetap dalam waktu dekat menunggu sampai di mana, apakah mereka akan turun ke lapangan, apakah mereka akan melakukan menindaklanjuti dari laporan yang kita antarkan ke Dir Intelkam Polda kemarin. Oh gitu. Jadi dari pihak lembaga swadaya masyarakat LSM Nurhani menunggu keputusan ataupun laporan dari pihak Dir Intelkam Bengkulu ya Pak? Ya, kita menunggu dan nanti terlepas bagaimanapun bergerak atau tidak bergerak jajaran Polda Bengkulu, kita sudah berkolaborasi dengan salah satu yaitu Dr. Ahmad Bukhari SHMH sebagai advokat, pengacara Forum Masyarakat Urai Bersatu, dan kita bekerja sama dengan beberapa lembaga dan ormas media online yang ada untuk membuka kasus ini terang benderang dari akarnya. Karena apa? Karena ini pertama merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu Utara, umumnya Republik Indonesia ini, bahwa akibat dilakukan adanya surat itu timbul peralihan, maka timbul yang namanya perlawanan hukum, melanggar undang-undang. Dengan akibat itu terjadi, maka pasti ada hal-hal yang seharusnya ada pembiayaan masuk kas negara
dan ini tidak terjadi. Dan kita menginginkan ini masuk ke ranah pelanggaran undang-undang, adanya konsekuensi hukum dan KKN di sini, dan adanya korporasi. Korporasi itu dalam artian bekerja sama untuk dalam kejahatan. Saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang pola pikirnya sudah ke atas semua, pihak SDM, pihak pemerintah Provinsi Bengkulu. Mereka ini sudah kerjasama untuk mufakat melakukan yaitu offer. Dan offer ini jujur pada dasarnya dua perusahaan ini adalah perusahaan yang satu keluarga pada dasar dari mereka tempat eksploitasi, dari tempat izin perkebunan, sudah itu pasti ada diuntungkan di sini untuk ada batu bara di dalam. Jadi kita menginginkan agar pelaporan kita ini, kasus yang kita temukan ini diusut sampai ke akar-akarnya dan tuntas untuk menjadikan bahan pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan kita menginginkan bahwa Provinsi Bengkulu ini kaya. Provinsi Bengkulu ini kaya, tetapi mereka yang melakukan pekerjaan, mereka yang melakukan ingin pembangunan daerah, mengambil daripada kekayaan alam yang ada di Provinsi Bengkulu, tetapi jangan menabrak aturan-aturan dan jangan merugikan daripada masyarakat setempat, dan jangan juga merugikan income negara. Nah, di situ Pak, saya lihat di media sosial itu ada rencana forum Hormas dan LSM juga media akan melaporkan permasalahan tersebut ke Mabes Polri. Apakah benar, Pak? Oh, itu namanya kan rencana, tapi yang jelas kita belum akan melakukan pelaporan pergerakan sebelum kita mendengar dan menunggu